Selamat siang Sobat Stikomku. Selamat siang. Kembali lagi nih sama Yando di 1077 FM. Oh ya, tadi udah ada yang spill suara tuh. Siapa tuh kira-kira ya? Ya, jadi kali ini Yando bakal ditemenin nih sama rekan Yando lagi. Siapakah dia? Apakah orang baru? Let's go. Mari kita perkenalkan. Halo semua, kenalin nama gua Capri. Di sini gua jujur aja pakai nama panggung. Waduh. Padahal episode pertama sudah disebut. Waduh. Yeah. Jadi ya teman-teman, ini adalah nama panggungnya dari rekan Yando yang dili-dili. Ya, jadi kali ini kita akan membahas apa ya? Membahas apa? Ya kalau dari gua sih, karena gua kan baca berita ya. Iya, benar. Dilihat dari berita yang lagi up sekarang, yang lagi viral juga sekarang, sexual harassment. Itu gila. Mau lu bahas sampai mana juga nggak bakal selesai kalau itu kan. Ya benar sekali. Kasusnya juga setiap hari tuh kayak nambah. Dan Gua aja tadi pagi baca berita, ada seorang ibu tuh gila sih diperkosa gitu sampai anaknya meninggal. Gila itu parah sih. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut dengan pembahasan yang sangat wow sekali. Ya, jadi sebelum ke topik intinya, ya udah ke topik inti sih ya. Tadi udah di spill sama Capri ya tentunya. Iya. Tapi sebelum kita jauh-jauh, sebenarnya sexual harassment itu apa sih? Nah, sexual harassment adalah jenis pelecehan yang melibatkan penggunaan nada seksual eksplisit atau implisit, termasuk janji imbalan yang tidak diinginkan dan tidak pantas dengan imbalan bantuan seksual. Jadi itu contohnya yang paling sering kita mungkin lihat saksikan bersama biasanya catcalling. Ya, itu adalah sebenarnya sexual harassment yang sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang sebenarnya gini, menurut saya ya, catcalling tuh saya juga sering gitu, maksudnya bukan sering sih, kayak bisa aja gitu, tapi lebih ke temen yang udah tahu gitu loh, bahwa ketika kita nge-catcalling dia tuh udah, ya dia tuh bercanda gitu loh, bukan yang misalkan cewek lewat terus kayak piu, nggak boleh tuh teman-teman ya. Jadi tuh harus kayak udah tahu gitu loh, misalkan dia udah teman kita gitu loh, udah akrab gitu loh, baru dia boleh tuh, karena catcalling kayak gitu ya kayak udah biasa teman aja gitu loh. Tapi memang ketika memang itu bukan teman kita atau bukan orang yang dikenal sama kita, stranger lah ya. Itu tuh bisa jadi kayak apa ya teman-teman, kayak lu ngapain sih gitu loh, kayak gitu ke gue risih. Gitu teman-teman. Nah, untuk hal itu juga sebenarnya Yando tuh kayak gimana ya? Ya baru tahu sekarang juga sih teman-teman tentang sexual harassment gitu loh. Kan kalau semisalkan dulu kan kayak lebih ke ya pelecehan seksual aja, terus kayak lebih ke apa ya? Kayak cabul aja gitu biasanya, karena ternyata sekarang tuh nggak tahu, mungkin itu udah ada lama atau gimana ya. Soalnya Yando baru pertama kali gitu teman-teman denger yang namanya sexual harassment, dan juga ada tuh yang sekarang lagi di ibaratnya gimana ya, lagi dikontrain banget sama masyarakat tentunya di kalangan mahasiswa ya. Sama tenaga kerja. Yaitu gini, dari Twitter sini base-nya on Twitter gitu. Di situ per tanggal 30 Agustus 2021 itu tuh ada 4 jenis kekerasan seksual yang diakui dalam draft RUU PKS versi Balik DPR RI. Itu gue bacanya miris sih, kayak awalnya tuh ada 15 tipe kejahatan seksual, kekerasan seksual yang diakui oleh RUU itu. Tapi setelah disahkan lagi pada tanggal 30 Agustus 2021 itu ternyata cuma
ada 4 dari 15 yang disetujui. Itu menurut gua kayak tanpa lu ngekat jenis-jenisnya tuh ya terjadi setiap hari itu terjadi, entah itu di keluarga lu, entah itu di lingkungan temen lu gitu, apalagi di kantor itu dan gue mau bacain ya yang poin pertama dulu. Oke, poin pertama itu yang sebenarnya oh yang belum direvisi. Oke. Yeah. Yang pertama itu ada pemerkosaan, kedua percobaan atau ancaman pemerkosaan, 3 pelecehan seksual, 4 eksploitasi seksual, 5 perdagangan orang untuk tujuan seksual, 6 prostitusi paksa, 7 perbudakan seksual, 8 pemaksaan aborsi, 9 pemaksaan kontrasepsi, 10 pemaksaan perkawinan, 11 penyiksaan seksual, 12 penghukuman yang bernuansa seksual, 13 praktik tradisi yang membahayakan perempuan, 14 kontrol seksual, 15 pemaksaan kehamilan. Itu di situ aja tuh udah kebayang gitu kan, kalau misalnya banyak banget jenisnya tanpa diikat juga anjir itu tuh banyak loh gitu yang terjadi. Dan kalau misal disahkan itu nih, yang pertama kan tadi poinnya perkosaan tuh diganti menjadi pemaksaan hubungan seksual. Terus kedua pelecehan seksual itu masih, eksploitasi seksual masih, terus sama pemaksaan kontrasepsi itu juga masih diberlakukan. Yeah. Gue tuh kalau misalnya ngebahas ini ya, kayaknya per poin juga bisa jadi bahasan tuh. Entah itu dari society, kayaknya kalau misal dari agama nggak banget deh, bahas kayak gini tuh nggak banget. Nggak banget. Nggak. Oke. Sebelum banyak pembahasan yang melebar, di sini Yando pingin lebih fokus ke bahasan satu dulu ya. Oke. Jadi untuk edisi podcast yang kali ini itu membahas tentang poin pertama, yaitu pemaksaan hubungan seksual. Baru dikasih tahu nih teman-teman sama Kepri. Ternyata tuh benar-benar kayak di luar dugaan Yando banget gitu loh, bahwa kata Kepri itu kayak, tahu nggak sih kalau semisalkan kita maksa misal pasangan, tapi dalam kontekstual ini ya teman-teman, kayak udah halal, sudah bersuami istri lah. Bersuami istri. Nah, semisal dari suami istri ini, misal dari suaminya pengen melakukan hubungan badan sama si istri, tapi si istri nggak mau nih, itu udah termasuknya pemerkosaan teman-teman ternyata. Dan itu jujur ya, Yando tuh kayak hah kok bisa gitu loh, kan padahal udah kewajibannya gitu kan ya, setahu Yando gitu kan. Tapi ternyata memang setelah kita lihat dari sisi society itu ternyata memang ya termasuk pemerkosaan. Sebenarnya bukan, kalau misalnya pemerkosaan tuh bukan halal atau haram sih menurut gue ya. Oke, ini agama ya. Oke, gue keluar dari konteks kayaknya. Oke, jadi gini, kalau misalnya pemaksaan hubungan seksual itu entah lu mau udah sah atau belum ya, dalam arti seks bebas gitu ya. Tetap aja kalau misalnya suatu hubungan dipaksain juga kan nggak enak gitu loh. Bener. Apalagi ini yang berhubungan dengan intim gitu. Itu kan vital banget kan. Terus sekali. Gini deh, kalau misalnya lu mau berhubungan sama pasangan lu yang udah sah gitu ya. Terus dalam arti salah satunya tuh ada yang merasa terpaksa atau enggak merasa kayak kayaknya gue nggak bisa nih ngelakuinnya sekarang gitu, paham gak sih? Itu juga kalau misalnya salah satunya maksa terus tuh udah pelecehan sih menurut gue. Udah kekerasan gitu loh. Bener banget. Kalau yang kata RUU mah perkosaan tuh diganti ya, katanya jadi, menjadi pemaksaan hubungan seksual. Teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kayak apa ya? Jujur Yando tuh benar-benar kaget kayak why. Tapi ternyata setelah dijelasin sama Kepri ini, ternyata seperti itu. Nah teman-teman, untuk kelanjutan ya nanti ini kan pasti bahasanya banyak banget ya teman-teman. Jadi mungkin bakal kita bikin part lah ya. Iya, bikin part ya. Karena tadi kan kita udah nge-spill yang RUU tuh. Nah sekarang juga ada yang panas kan, Permendikbud tentang sexual harassment yang bakal kayaknya mau udah disahin ya sama Menteri Pendidikan kita.
Bapak Nadiem Makarim itu kayaknya udah disahkan, tapi implementasi dan pro kontranya tuh tetap apa ya, belum sejalan lah gitu. Masih ada yang pro akan hal itu, masih kontra mah pasti udah banyak gitu ya. Apalagi sebagai korban gitu kan, pasti bakal kontra gitu ya. Cuma bakal pro. Kalau kontra kan berarti yang menolak nggak sih? Iya. Iya, kalau yang kontra kan pasti ya lu tau lah gitu. Siapa orang-orang yang kontra itu? Menurut gue, aduh itu tuh mau dikontrain dalam hal apa juga nggak bakal ketemu jawabannya. Kalau misalnya pro kan ya emansipasi anjir. Iya sih, benar. Oke. Ya, itu bakal kita bahas kan iya, nanti. bakal kita bahas nanti. Nah, untuk sekarang nih teman-teman ya, tahu nggak sih teman-teman bahwa ada loh Sri Kandinya dari Garut. Sri Kandinya dari Garut, mereka band. Band Sri Kandi dari Garut, mereka udah tour teman-temannya, tour namanya itu Voice of Baceprot. Wow. Dan setelah yang diulik-ulik ternyata mereka nih gara-gara awalnya itu mereka tuh bandel teman-teman. Oke. Bandelnya tuh kayak ini loh teman-teman. Jadi ini nih sebenarnya yang Indonesia butuhkan tuh kayak guru BK-nya teman-teman. Ternyata setelah Rindi ngulik-ngulik perbincangan Voice of Baceprot ini, ternyata mereka itu awalnya itu SMP. SMP. Nah, mereka ini sering bandel banget. Emang masa-masa sih kalau SMP SMA tuh. Dan bandelnya tuh yang kayak nyanyi-nyanyi gak jelas di ruang kelas gitu kan. Kalau kita kan kalau misalkan kayak gitu kan udah biasa gak sih? Guru-guru juga kayak ya udah sih gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan di SMP mereka ini ternyata guru BK-nya bener-bener tahu potensi. Tahu potensi. Dan mereka disuruh pertamanya tuh mereka tuh disuruh buat ngikutin kelas teater teman-teman. Ngikutin kelas teater teman-teman. Nah tapi kelas teaternya mereka kelas teater mereka ini mereka tuh disuruh buat acting menjadi band, anak grup band gitu loh. Nah dari situ ternyata setelah dilihat potensinya buat kayak mainin karakternya, ternyata nggak bisa. Nah tapi berkelanjutan teman-teman. Nah dari guru BK-nya ini yang biasa panggil mereka abah, abahnya ini kayak apa ya, mengganti gitu, kayak kalian bukan bakatnya di sini deh, coba di sini. Mengganti bidang lah ya. Nah mengganti bintang nggak tuh kan. Emang mulut ya. Iya, menjadi mengganti bidangnya di musik atau di band gitu. Nah mereka nih udah 2 bulanan yang lalu deh kayaknya. Nah mereka ini apa sih namanya, merilis single terbaru mereka. Bisa di-spill dong. Apa itu? Nah ini nih juga sangat, sebelum ke spill itunya, mereka ini bergenre, jadi band VOB ini bergenre metal teman-teman. Nah rilisan single mereka yang terbaru ini ada 2 bulanan yang lalu. Ternyata ini tuh bener-bener kayak suatu apa ya, kayak suatu surat permintaan gitu loh ke Tuhan buat kayak tolong izinkan kami memainkan musik. Karena stigma musik di agama tuh kadang gini loh teman, kayak masih kayak ini loh, memperdebatkan kayak haram atau enggaknya gitu. Nah inilah dia Voice of Baceprot, God Allow Me Please to Play Music. Check it out. Have become toxic. Why?
music hard, allow me please to play music hard, allow me please to play music hard, allow me please to play music. Why today many perceptions have become toxic? Why today idealizations are using our mind? I feel like I'm falling down in the deep hole of hatred. I'm not the criminal, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my soul. I'm not the corruptor, I'm not the enemy. I just wanna sing a song to show my God, allow me please to play music hard, allow me please to play music hard, allow me please to play music hard, allow me please to play music. Oke, teman-teman, itulah dia. Gokil sih lagunya, gokil parah. kan? Ya, itulah dia. Good, Allow Me Please to Play Music dari Voice of Baceprot. Oke, teman-teman, gak kerasa ya udah berbincang, udah kemana-mana. Oke, gak terasa ya teman-teman. Yando dan Kepri udah nemenin selama ya udah lama lah ya, sampai kering di tenggorokan. Tapi jangan khawatir teman-teman, buat teman-teman ini bakal menjadi part-partnya dari podcast kita ya teman-teman. Oke, karena sudah di penghujung acara, saya Yando dan Gua Kepri. pamit undur diri. See you.